Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alawi Al-Maliki SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030252899. Saat ini saya mengajar di kelas 7B SMP Negeri 55 Kota Bekasi dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Saya akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Alif, Adifah, Asyanta, Hadir. Gapani, Hadir, Pak. Devina, Hadir. Diva, Hadir, Pak. Gilang, Hafiza, Hadir. Keisha, Hadir. Lisa, Hadir. Nursahla, Hadir. Kais, Rahma, Hadir. Raka, Putri. Hadir. Oke, baik. Semuanya hadir ya. Semuanya turut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Karena dalam keaktifan kalian yang akan mendapatkan manfaatnya adalah diri kalian sendiri. Oke, bisa dipahami? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi sholat dan zikir. Nah, kira-kira pada pertemuan hari ini kita akan membahas apa? Ya, betul. Sudah kelihatan di layar ya. Kita akan membahas tentang sujud. Nah, ini di sini ada gambar gerakan apa? Ini ada gambar gerakan sujud. Nah, gambar gerakan sujud ini menunjukkan gerakan sujud itu kira-kira ada di dalam ibadah apa ya? Ibadah sholat. Apakah gerakan sujud itu hanya ada di dalam sholat? Tidak, ada juga yang di luar sholat. Kira-kira sujud apa saja yang ada di dalam sholat? Nah, itu akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sini sudah kelihatan ya, ada 3 macam sujud yang akan kita bahas. Yang pertama sujud apa? Sujud yang kedua? Syukur. Yang ketiga? Tilawah. Nah, saya akan bacakan tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah dengan baik dan benar. Kemudian kalian mampu menganalisis perbedaan antara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang terakhir, diharapkan kalian mampu mempraktikkan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah sesuai dengan tuntunan syariat dengan baik dan benar. Nah, ini pertanyaan romantis pada hari ini. Mengapa kita melakukan sujud sahwi saat sholat? Belum tahu? Belum ada? Apa perbedaan antara sujud tilawah dengan sujud syukur? Sujud tilawah dilakukan ketika membaca
tahu ya. Yang ketiga, bagaimana sujud dapat menjadi cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini akan kita bahas pada ulasan hari ini ya. Ini ada beberapa konsep. Ini judul sebetulnya di bab ini adalah mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Ini ada 4 pembahasan. Agama memerintahkan untuk sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian ada tata cara melaksanakan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian hikmah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, menanamkan sikap rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur, dan menjadi insan yang pandai bersyukur. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu definisi dari ketiga macam sujud ya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam sholat untuk menutupi kekurangan karena lupa, karena ragu, atau karena melakukan kesalahan kecil dalam sholat. Sementara sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang besar atau karena terhindar dari musibah. Yang ketiga, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video mengenai tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tata cara singkat sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. 1. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal dalam sholat yang masih terhitung sunnah bukan rukun, atau ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, kurang atau lebih. Contoh hal-hal yang sering dilupakan dalam sholat dan disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi adalah lupa. Selanjutnya, silakan melakukan diskusi kelas, bahas tentang apa perbedaan dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian alasan dilakukannya sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Saya akan bagikan materinya untuk kalian mengisinya. Nah, kalian boleh mencari informasi dari sumber internet untuk dituangkan dalam LKPD yang sudah saya bagikan. Ya, tulis kelasnya di sini, tulis namanya di sini. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil ya. Saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ini karena sudah terbagi seperti ini saya jadikan kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kelompok 1 silakan pilih sujud apa? Kelompok 2 tilawah. Oke, kelompok 3 syukur. Oke, baik, setelah ini kalian akan mengamati kembali video tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Untuk apa? Untuk di akhir nanti kalian akan mempraktikkan ketiga sujud tersebut sesuai pilihan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan sekarang boleh mencari informasi videonya di internet. Ya, silakan gunakan gawai kalian. Baik, sudah ya semuanya. Nah, sekarang saya minta kalian untuk membuka link yang sudah saya tampilkan di layar. Kelihatan semuanya? Oke, buka browsernya, kemudian silakan masuk ke link ya. s.id garis miring G besar G kecil
V besar 0F. Nah, link tersebut nanti akan membuka tampilan seperti ini. Ini adalah Padlet atau Padlet. Nanti di sini kalian akan membuat catatan digital tentang langkah-langkah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah beserta bacaan-bacaan sujudnya. Ya. Silakan nanti menggunakan satu perangkat saja untuk mengisi Padlet ini. Kelompok 1 menggunakan satu perangkat, kelompok 2 menggunakan satu perangkat, kelompok 3 menggunakan satu perangkat. Nanti di atasnya ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini informasi yang perangkat lain buat isi itu ya. Buat isi di terdekat juga. Setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil daripada diskusi yang sudah kalian lakukan dan sudah dikirimkan ke PDI ya. Langkah-langkah melakukan sujud sahwi. Sujud sebelum salam setelah membaca tasbih dengan bacaan Bil alamin innaka hamidun majid. Subhana man la ya'lamu wa la yasku. Subhana man la ya'lamu wa la yasku. Subhana man la ya'lamu wa la yasku. bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud dan membaca bacaannya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Sujud yang kedua dengan membaca bacaan yang sama dengan sujud yang pertama. Subhana man la ya'lamu wa la yasku. Subhana man la ya'lamu wa la yasku. Subhana man la ya'lamu wa la yasku. Duduk tasyahud akhir diakhiri dengan salam. Langkah-langkah sujud tilawah, pertama berdiri menghadap kiblat, kedua berniat sujud tilawah, ketiga takbiratul ihram, keempat melakukan sujud dengan berniat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sajada wa tahiyat lillahi wa laqabu wa sallahu wa syakran aku wa nashkuru lillahi wa ummatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Kelima, bangun dari sujud, posisi duduk diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempraktekkan sujud syukur. Langkah-langkah sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Berniat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Keempat, duduk kembali dan yang lain salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, ketika kelompok sudah melaksanakan presentasi dengan langkah-langkah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, berikut dengan praktiknya. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kuis interaktif. Kuis interaktif ini bertujuan untuk mengecek seberapa jauh pemahaman kalian pada materi kita hari ini ya. Silakan kalian buka quiz.com, saya akan tampilkan kuisnya ya. Oke, segera kita mulai saja ya. Kelihatan skornya aja. Kalian kerjakan di kelompoknya ya.
satu kelompok satu barisan dua kelompok dua. Baik, tibalah kita di penghujung pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu di dalam sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang sujud dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat menerima nikmat yang diberikan atau terhindar dari musibah. Nah, terakhir kita ada refleksi sebelum menutup pembelajaran. Nah, refleksi kita pada hari ini dalam pembelajaran kita adalah makna ketaatan melalui sujud. Sujud adalah ungkapan kerendahan dan kepasrahan total kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa hanya kepadanya kita tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya. Coba kalian perhatikan posisi sujud itu bagaimana? Ya, kepalanya ada di sejajar dengan kaki. Betul. Kalau kita posisi berdiri, yang paling atas kepala, yang paling bawah kaki. Artinya yang paling tinggi kepala, yang paling rendah kaki. Tapi ketika kita sujud, maka kepala, tangan, kaki semuanya sama sejajar. Artinya akal yang kita miliki, logika yang kita miliki, semuanya tunduk patuh ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doa penutup. Sebelum